Assalamualaikum, selamat datang di Sarang Hamidah Floris. Kali ini aku mau buat buket bunga untuk Hari Guru. Tanpa banyak kata lagi, let's check it out. Untuk buket kali ini aku pakai busa foam yang kecil, ukurannya 2x4 cm dan tingginya 15 cm. Oke, selanjutnya kita rangkai bunga, topper guru dan juga coklatnya. Langsung aja ditusuk-tusukin ke busa foamnya ya. Nah, ini rencananya aku mau letakin coklatnya di tengah supaya nggak berat ke sebelah gitu. Terus untuk pinggir-pinggirnya aku letakin topper guru sama bunganya. Itu aku pakai bunga 1 tangkai aja ya, isinya ada 3 kuntum. Terus aku juga mau pakai topper kupu-kupu yang lagi viral ini supaya buketnya jadi tambah gemes. Nah, aku pakai 2 kupu-kupu aja. Nah, topper ini tuh udah dilengkapi sama kawat dan juga lemnya ya teman-teman. Jadi tinggal tempelin aja kayak gini. Tuh, ini ada lem berbentuk bulat gitu. Nah, pertama kita tempelin dulu ke ininya ya, ke bagian kawatnya. Terus tempel deh ke kupu-kupunya. Ini lengket banget sih. Jadi hati-hati aja kena tangan, nanti suka agak susah gitu dilepasnya, jadi takutnya kecopot-copot lagi gitu. Nah, seperti ini ya, kawatnya juga lumayan kuat sih. Setelah itu baru kita tusuk-tusukin lagi. Nah, aku simpen kupu-kupunya, taruh kupu-kupunya tuh di bagian depan, sama nanti yang satu lagi di bagian belakang supaya jadi cantik aja gitu. Nah, kalau misalnya kalian mau nambahin juga sama ucapan boleh juga, cuman aku kali ini belum dikasih ucapan karena belum ngeprint. Jadi aku cuman pakai topper sama kupu-kupu sama coklat aja. Nah, jadinya kurang lebih seperti ini ya rangkaiannya teman-teman. Setelah itu ayo kita buat wrappingnya. Pertama kita bagi 2 dulu kertas wrapnya. Ini aku pakai yang 2 warna bolak-balik. Nah, dipotong dulu jadi 2 bagian, pakai gunting atau pakai apa aja terserah, senyamannya teman-teman aja. Nah, setelah itu dipotong, nanti akan dipotong lagi jadi 3 bagian. Nah, jadi ada 6 ya nanti total kertasnya. Nah, seperti ini ya cara motongnya supaya bisa ukurannya sama besar, yaitu dilipat dulu jadi 3 bagian, habis itu baru digunting. Nah, seperti itu, digunting pelan-pelan aja, soalnya ini kertasnya agak doff gitu, nggak licin kayak yang gold list gitu. Jadi aku agak digunting perlahan-lahan, nggak langsung diseret gitu. Nah, setelah itu yang 4 lembarnya dibagi 2 lagi seperti ini, dan sedangkan yang 2 lembarnya lagi disisihkan dulu, itu nanti untuk bagian akhir buketnya ya. Jadi ada 8 lembar nih yang ini, yang kecil-kecil ini. Oke, pertama kita bungkus dulu bagian pegangan buketnya, lalu ditempelin atau direkatkan dengan selotip kecil bagian atas sama bawah supaya nggak geser-geser. Nah, seperti ini ya teman-teman. Di gulung-gulung aja ke bagian topper bawahnya, topper lagi, bagian bawah buket. Nah, setelah itu kita ambil 1 lembar untuk bagian tengah belakang seperti ini, lipat dulu pinggirnya supaya nanti gampang buat ditempelin. Nah, terus ditempel deh pakai selotip, dilekatin. Ini opsional ya teman-teman, bisa pakai selotip atau kalau misalnya nggak suka selotip mau pakai tali juga bisa, cuman kalau aku lebih suka pakai selotip untuk bagian ini. Nah, terus ini kan salah satu kelebihan ini kan aku pakai kertas yang bicolor ini kan. Nah, kertas ini tuh salah satu kelebihannya adalah kita lebih gampang gitu ngeremesnya. Cuman kekurangannya jadi bekas remesannya tuh kelihatan banget gitu, jadi harus agak hati-hati. Cuman emang ini tuh kertas gampang banget, itu tuh agak lemes gitu, jadi kita nggak susah gitu, nggak kesulitan buat ngeremesnya gitu loh, dibandingkan dengan kertas-kertas lain yang kayak list emas gitu, itu kan lebih kayak plastik ya. Kalau yang ini tuh kertas banget lah, kertasnya lemes dan enak buat ngeremesnya.
ini recommended sih untuk yang pemula, mungkin bisa pakai kertas jenis ini. Bisa disimak ya teman-teman, cara wrapping ini yang paling gampang sih. Kita nggak terlalu banyak bikin lipatan-lipatan aneh yang ribet gitu, cuman dilipat sekali terus dipasangin di kanan dan kiri. Nah seperti ini tuh, cuma lipat sekali, udah gitu letakin agak menurun dari belakang seperti itu. Habis itu baru direkatin pakai selotip lagi. Nah kalau direkatin pakai selotip lagi, jadi insya Allah nggak geser-geser lagi nih, karena dia kan nempel gitu kan. Beda sama kalau kita ikat pakai tali gitu, kadang suka geser lagi. Nah untuk bagian ini juga semakin ke depan semakin menurun ya teman-teman. Jadi buketnya lebih cantik kelihatannya. Nah sampai sini pun aku masih pakai selotip buat ngikat kertas wrap ini. Nah ini kertas wrapnya terus dipasang seperti ini biasa ya teman-teman, dimajuin setiap yang baru itu agak turun sedikit, jadi nanti hasilnya berundak gitu. Tempel lagi pakai selotip. Nah seperti itu. Nah setelah ini kita mau tempelin kertas tisu untuk nutupin bagian depannya yang kurang bagus lah gitu. Nah seperti ini ya cara ngelepetnya, teman-teman bisa simak. Nah seperti ini pakai selotip supaya dia nggak kebuka lagi, lalu tempel dengan selotip lagi. Nah seperti ini, mudah bukan? Nah terus pasang lagi selotip yang lebih panjang supaya dia lebih kuat ya teman-teman. Nah selanjutnya ini kertas yang dua yang agak gede yang belum dipotong, sisa yang tadi pertama itu dilipat seperti ini ya teman-teman. Ini untuk bagian depannya. Nah terus diremes-remes bagian pinggangnya ya di situ. Nah pelan-pelan aja ngeremesnya sambil dirapi-rapiin terus. Ini juga lumayan cukup lama sih karena kita harus ngepas-pasin untuk bagian depannya supaya kelihatannya lebih rapi dan lebih cantik gitu. Nah sambil diremes sambil dirapiin terus sebelum nanti diikat ya teman-teman. Nah pakai jempol sama telunjuknya untuk megang sama untuk rapiin sama untuk ngeremesnya. Nah terus aku ikat pakai tali rapia. Nah teman-teman bisa pakai tali rapia yang lebih panjang ya biar nggak repot kayak aku. Ini kebetulan aku lagi males nyari yang panjang, adanya yang kecil, ya udah aku pakai aja. Ternyata susah. Nah di tengahnya agak diremekin lagi dikit supaya nanti agak ngegembung gitu. Nah terus yang sebelah kanannya juga pakai teknik yang sama ya, jadi supaya bentuknya sama gitu. Nah gitu ya teman-teman ya, bisa disimak sendiri ya. Pokoknya di part ini nih akan banyak sekali kita ngerapi-rapiin, karena emang harus sering itu dirapihinnya supaya tampak bagus. Nah terus diikat lagi deh pakai tali rapia seperti itu teman-teman. Setelah diikat seperti ini kita rapi-rapiin lagi. Siapa tahu tadi kan masih belum rapi, ada yang ketekan, jadi kita kembung-kembungin lagi. Di tangan kita tuh masuk ke sela-sela yang ada di situ ya, di kertasnya itu. Nah kayak gini loh, masukin tangan kita tuh nyodok-nyodok gitu loh ke bagian dalam kertasnya. Nah seperti ini. Nah kalau udah, kita lanjut ke tahap terakhir dari pembuatan buket ini, yaitu pasang pita. Nah ini aku lagi bikin pita stylenya yang double gitu. Perhatiin ya teman-teman cara buatnya, ini simple banget sih. Nah disimak aja ya seperti itu. Jadi nanti pitanya terlihat lebih cantik. Nah terus dirapi-rapiin lagi deh. Habis dirapiin nanti digunting ya teman-teman. Aku gunting pita bagian bawahnya simple aja sih, yang miring gitu, yang serong. Nah seperti ini dirapi-rapiin supaya kelihatan double ya. Nah gitu loh. Nah, habis itu baru nanti kita pasangin ke buketnya dengan cara ditempel pakai lem tembak.
Nah, sebelum itu kita bikin satu ikatan lagi pita yang biasa ini talinya ya. Jadi nanti talinya juga ada dua gitu, ada double. Nah, kita ikat mati aja di sini, sekalian kita kencengin tali yang tadi ikatan terakhirnya itu lah, dikencengin lagi. Nah, kayak gini kita ikat mati aja sambil ditahan supaya dia tetap kencang gitu loh ikatnya. Terus sambil dirapi-rapiin juga nih, siapa tahu kan kayak aku nih ada tali yang nongol, jadi kita tarik ke belakang terus umpetin di balik pita. Nah, itulah fungsinya pita juga, supaya kita nutupin tali-tali rapia yang tidak bagus lihatnya. Terus kita tempelin deh pita yang tadi udah kita buat seperti ini. Nah, sisanya yang lebih panjang ini dipotong ya, supaya jadi lebih seragam dengan talinya yang lain. Inilah hasil akhirnya teman-teman. Gimana, bagus gak? Terima kasih sudah menonton, selamat mencoba.